Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menggenggam seluruh rezeki makhluknya, yang mengatur setiap jengkal kehidupan dengan penuh kasih sayang. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya iman, yang mengajarkan kita cara hidup penuh berkah dan keberlimpahan. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti menginginkan hidup yang layak dan berkecukupan, mampu menafkahi keluarga, membantu sesama, beribadah dengan tenang dan tidak bergantung pada orang lain. Namun sayangnya, tak sedikit di antara kita yang tersesat arah dalam mengejar rezeki. Banyak yang sibuk memburu dunia siang malam, tapi melupakan Rob pemberi dunia. Bahkan ada yang rela menghalalkan segala cara, menabrak syariat hanya demi mendapatkan secuil kenikmatan dunia. Padahal Islam mengajarkan bahwa kunci utama rezeki bukan pada kerja keras semata, tapi pada hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab rezeki itu bukan hanya hasil kerja, tapi juga buah dari keberkahan dan ridho Allah. Bila Allah ridho, maka bumi dan langit pun akan Allah perintahkan untuk mengalirkan keberkahan kepada hambanya. Nah, salah satu amalan ringan, namun luar biasa dahsyat pengaruhnya dalam mendatangkan rezeki adalah membaca surah Al-Ikhlas yang sering kita sebut dengan Kulhu. Ya, hanya surah pendek, 3 ayat, tapi memiliki nilai spiritual yang luar biasa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan setiap malam secara istiqomah selama 10 malam berturut-turut, niscaya ia akan merasakan sendiri keajaiban yang tak terduga. Rezeki yang dahulu seret tiba-tiba lancar, peluang yang dahulu tertutup tiba-tiba terbuka, dan jalan-jalan yang buntu satu persatu Allah bukakan. Ini bukan isapan jempol atau mitos. Ini adalah kenyataan yang sudah dirasakan oleh banyak orang yang sabar, istiqomah, dan yakin akan janji Allah. Jadi, mari kita renungkan, mungkinkah selama ini rezeki kita tertahan? Bukan karena kurang usaha, tapi karena kurang melibatkan Allah dalam hidup kita. Mulai malam ini, mari kita niatkan untuk kembali kepada Allah dan menghidupkan malam kita dengan surah Al-Ikhlas sebagai ikhtiar spiritual menuju hidup yang berkecukupan dan penuh keberkahan. Wallahu alam bisyawab. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan dari sekian banyak surah dalam Al-Quran, mengapa surah Al-Ikhlas begitu istimewa? Padahal hanya terdiri dari 4 ayat saja, dan kita semua bisa menghafalnya bahkan sejak kecil. Namun, jangan tertipu oleh pendeknya jumlah ayat, karena isi kandungannya adalah intisari dari seluruh isi Al-Quran. Surah ini berisi tentang tauhid yang murni, yang merupakan fondasi utama dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. 4 ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang Maha Esa, yang tidak bergantung pada siapapun, tidak lahir, tidak beranak, dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Itulah prinsip tauhid yang sejati,
yang membedakan Islam dari keyakinan lain di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagungkan surah ini. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari disebutkan, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Apa maksudnya? Sebagian ulama menjelaskan bahwa Al-Quran secara garis besar mencakup 3 tema utama: tauhid, syariat, dan kisah-kisah umat terdahulu. Dan surah Al-Ikhlas ini, walau hanya 4 ayat, telah mewakili seluruh pembahasan tentang tauhid, menjadikannya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Keutamaan surah Al-Ikhlas dalam hadits-hadits lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang sahabat menjadi imam di satu tempat. Sang imam ini dalam setiap sholatnya selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat setelah surah pembuka. Ketika hal itu dilaporkan kepada Nabi, beliau tidak marah, malah bersabda, "Cintamu kepada surah Al-Ikhlas itu akan memasukkanmu ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, bukan hanya karena dibaca, tapi karena cinta terhadap isi dan maknanya. Ini menunjukkan bahwa mengamalkan surah Al-Ikhlas bukan hanya soal bacaan, tetapi tentang keyakinan dalam hati akan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa surah Al-Ikhlas membuka pintu rezeki? Jamaah sekalian, bila kita paham bahwa rezeki datang dari Allah yang Maha Esa, yang tak tergantung kepada siapapun, maka semakin kuat tauhid kita, semakin kuat pula daya tarik rezeki kepada kita, karena kita hanya bergantung pada Allah, bukan pada manusia, bukan pada atasan, bukan pada kekayaan dunia. Orang yang senantiasa membaca surah Al-Ikhlas berarti menyambung hubungan tauhidnya kepada Allah, menguatkan keikhlasannya dalam berdoa, dan mengundang kasih sayang Allah ke dalam hidupnya. Maka tidak heran bila surah Al-Ikhlas ini menjadi wasilah turunnya rezeki, jalan keluar dari kesempitan, dan pelindung dari segala kesulitan. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa agung dan luar biasanya keutamaan surah Al-Ikhlas, kini saatnya kita membahas bagaimana cara mengamalkannya secara khusus sebagai ikhtiar spiritual untuk mendatangkan rezeki yang tak terduga. Amalan ini bukan amalan baru. Banyak ulama, para wali Allah, dan orang-orang saleh zaman dahulu telah mengamalkannya sebagai bagian dari wirid rutin malam hari, khususnya ketika mereka sedang menghadapi masalah ekonomi, tekanan hidup, atau ingin membuka jalan keberkahan hidup. Inilah amalan yang ringan secara fisik, tapi berat timbangannya di sisi Allah langka-lengka. Amalan kulhu 10 malam, bercorit-turit berikat, adalah cara mengamalkan surah Al-Ikhlas sebagai wasilah untuk mendatangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. 1. Waktu pelaksanaan setiap malam. Lakukan setelah sholat Isya atau menjelang tidur. Waktu malam adalah saat paling mustajab, saat suasana sunyi dan hati lebih mudah khusyuk. Bahkan di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berkata, "Adakah di antara hambaku yang berdoa? Maka akan aku kabulkan. Adakah yang meminta? Maka akan aku beri. Adakah yang memohon ampun? Maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Muslim 2. Bacaan utama: bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Tidak perlu terburu-buru, bacalah dengan perlahan
tadabur, dan khusyuk. Setiap ayatnya pancarkan cahaya tauhid ke dalam hati kita. Biarkan hati kita menyatu dengan makna bahwa hanya Allah tempat bergantung, bukan manusia, bukan dunia, bukan harta titik. Niatkan hajat rezeki sebelum membaca. Niatkan dalam hati hajat kita. Mungkin kita ingin terbebas dari hutang, ingin membuka usaha, ingin punya pekerjaan, atau ingin bisnis lancar. Niatkan dan sebutkan dalam hati 4. Lakukan selama 10 malam. Bercerita rutini adalah syarat penting. Harus istiqomah selama 10 malam tanpa putus. Mengapa harus 10 malam? Karena Allah mencintai amal yang terus-menerus, walaupun sedikit. Dalam hadats disebutkan amal yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus walau sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istiqomah 10 malam melatih kita untuk tidak hanya berharap instan, tetapi melatih kesabaran dan keyakinan. Ini bukan mantra sulap. Ini adalah bentuk ibadah sanggu-sangga kepada Allah. 5. Berdoa. Setelah selesai membaca 100 kali, jangan langsung beranjak tidur. Duduk sejenak, angkat tangan, dan berdoalah. Sampaikan semua keluh kesah, keinginan, dan harapan kita kepada Allah dengan penuh harap dan air mata. Jangan ragu untuk meminta yang besar, karena yang kita minta adalah Allah yang Maha Kaya dan Maha Pemurah. Catatan penting dalam mengamalkan, lakukan dengan hati yang ikhlas. Jangan sekadar karena ingin cepat kaya, tapi niatkan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jaga wudhu, kasusun hati, dan usahakan tidak melakukan maksiat di siang hari, agar malam kita lebih kuat secara spiritual. Jika terlewat 1 malam, mulai dari awal agar keberkahan amalan ini tetap utuh. Mengapa amalan ini sangat dahsyat? Karena surah Al-Ikhlas adalah surah yang meninggikan tauhid, membakar syirik dalam hati, membuat kita hanya bergantung kepada Allah, dan memperkuat ruhani agar lebih sabar dan tenang dalam menghadapi ujian hidup. Jika kita lakukan dengan penuh keyakinan, hati bersih dari kedengkian dan iri, serta pasrah total kepada Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengubah hidup kita dalam waktu yang sangat singkat. Jangan remehkan amalan ini. Tidak sulit, tidak berat, tidak memerlukan biaya, tapi hasilnya bisa melampaui usaha lahir yang selama ini kita andalkan. Mulai malam ini, mari kita niatkan baca kulhu 100 kali tiap malam. Lakukan selama 10 malam tanpa putus. Lalu lihat bagaimana Allah menggerakkan langit dan bumi untuk mengalirkan rezeki ke hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, di balik amalan ringan membaca surah Al-Ikhlas setiap malam, tersimpan kisah-kisah nyata yang menyentuh hati. Salah satunya adalah kisah seorang pedagang sayur kecil di pinggiran kota. Hidupnya jauh dari kemewahan. Bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan harian, ia sering harus berutang ke warung sebelah. Ia tidak punya toko, hanya mengandalkan gerobak dorong, berjualan dari pintu ke pintu. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda, ia tak pernah meninggalkan sholat malam dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Pada suatu malam, dalam kondisi terjepit karena tagihan sewa rumah yang jatuh tempo, ia teringat ceramah di masjid tentang amalan membaca surah Al-Ikhlas 100 kali setiap malam selama 10 malam berturut-turut. Tanpa menunda-nunda, ia langsung memulai malam itu juga. Ia duduk sendiri di atas sajadah usangnya, membacanya perlahan dengan linangan air mata. Setiap
pokon kul huwallahu ahad. Ia iringi dengan rasa pasrah, seakan menyerahkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah yang Maha Esa. Hari demi hari ia jalani dengan istiqomah. Walau tubuh lelah karena seharian keliling berjualan, ia tetap tak melewatkan amalan itu. Di malam ke-10, ia hanya bisa menangis dalam doanya, memohon agar Allah memberinya jalan keluar dari kesulitan hidup yang semakin menekan. Lalu subhanallah, di pagi hari ke-11, ia mendapat telepon dari seseorang tak dikenal yang mengatakan ingin memesan sayur dalam jumlah besar untuk keperluan catering selama sebulan ke depan. Orang itu ternyata pernah membeli dari dia sekali dan menyukai pelayanannya. Sejak hari itu, hidupnya perlahan berubah. Dagangannya semakin laris, pelanggan tetap makin banyak, dan tak lama kemudian, ia mampu menyewa kios kecil di pasar. Bahkan, ia bisa melunasi utang-utangnya satu persatu. Saat ditanya apa rahasianya, ia menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya membaca kulhu setiap malam, meminta kepada Allah, dan percaya bahwa pertolongan-Nya pasti datang kalau kita yakin dan sabar." Jamaah sekalian, kisah ini bukan dongeng atau cerita fiksi. Ini nyata, dan bukan hanya satu orang. Ada banyak kisah serupa dari mereka yang konsisten membaca surah Al-Ikhlas setiap malam dengan keyakinan, keikhlasan, dan kerendahan hati. Inilah bukti bahwa amalan kecil yang dilakukan secara istiqomah dan bersandar penuh kepada Allah mampu mengubah hidup dalam sekejap. Jika orang sederhana bisa mendapatkan keajaiban dari kulhu, bagaimana dengan kita yang mungkin lebih berpendidikan dan punya lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri kepadanya? Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita membatasi makna rezeki hanya pada uang dan materi. Padahal, dalam pandangan Allah, rezeki jauh lebih luas daripada itu. Rezeki bisa berupa hati yang tenang, anak-anak yang saleh, pasangan yang mendukung, teman yang jujur, bahkan udara sehat dan tubuh yang kuat pun adalah bentuk rezeki yang sangat berharga. Ada banyak orang yang bergelimang harta, tapi hidupnya penuh gelisah, keluarganya hancur, dan hatinya kosong. Sebaliknya, ada orang yang secara materi biasa-biasa saja, tapi hidupnya tenang, damai, dan dipenuhi keberkahan. Itulah rezeki hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tak terduga bukanlah dongeng. Ia adalah janji langsung dari Allah kepada hamba-Nya yang bertakwa dan berserah diri. Dalam surah At-Talaq ayat 2-3, Allah berfirman dengan sangat indah, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ayat ini menjadi harapan hidup bagi mereka yang terdesak, yang terhimpit oleh kebutuhan, dan yang merasa buntu dari segala arah. Maka, siapapun yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, tak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Amalan membaca surah Al-Ikhlas setiap malam adalah bentuk ketundukan dan pengakuan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Saat kita duduk di atas sajadah, membaca Qul Huwallahu Ahad dengan hati penuh harap, maka sebenarnya kita sedang mengetuk gerbang langit, memohon agar Allah membuka pintu-pintu rezeki dan jalan keluar dari segala kesempitan hidup. Surah ini adalah kunci emas, bukan hanya untuk memperkuat tauhid, tapi juga untuk membuka jalan ke lapangan hidup. Banyak orang yang sudah membuktikan bahwa saat semua pintu dunia tertutup, Allah membukakan jalan melalui cara yang tak terbayangkan. Ada yang tiba-tiba
mendapat tawaran kerja dari orang yang dulu pernah ditolong. Ada yang usahanya tiba-tiba viral karena satu postingan. Ada yang diberi pelanggan tetap, padahal ia tidak pernah beriklan. Inilah bukti bahwa bila kita melibatkan Allah dalam setiap ikhtiar kita, maka keberkahan itu akan datang dari arah yang bahkan logika tak bisa menjangkaunya. Karena itu, jangan pernah remehkan amalan yang terlihat kecil. Kadang, satu bacaan tulus di malam hari lebih berharga di sisi Allah daripada 1000 langkah tanpa doa. Dan kadang, satu malam yang penuh dengan zikir dan tangis di hadapannya menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Jika Allah sudah berkehendak memberi, maka tak ada yang bisa menghalangi. Dan jika kita mengetuk pintu dunia dengan amal seperti kulhu setiap malam, yakinlah suatu saat pintu itu akan terbuka lebar. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita tanamkan tekad mulai malam ini. Jangan tunda, jangan ragu, niatkan dalam hati untuk istiqomah membaca surah Al-Ikhlas 100 kali setiap malam selama 10 malam berturut. Tidak lama, tidak berat, dan tidak membutuhkan biaya, hanya membutuhkan hati yang yakin dan waktu sejenak untuk berserah kepada Allah. Kita hanya butuh menyingkirkan rasa malas dan menggantinya dengan harapan besar kepada Rabbul Alamin, Sang Pemilik segalanya. Lakukan dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan. Jangan sekadar membaca, tapi rasakan maknanya. Hayati setiap kalimat tauhid yang kita lafazkan. Setiap kali kita berkata, Qul huwallahu ahad, tanamkan keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Jangan berharap pada manusia, sebab manusia terbatas. Tapi Allah tak terbatas. Dia Maha Kaya, Maha Mendengar, Maha Penggasih. Jangan pernah menyerah dalam mengamalkan kebaikan, meski belum langsung terlihat hasilnya. Kadang, keajaiban itu datang di malam ke-7, ke-10, atau bahkan ke-100. Tapi selama kita terus melangkah, Allah tidak akan mengecewakan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Siapa tahu, justru 10 malam ini adalah titik balik hidup kita. Titik di mana pintu-pintu rezeki dibuka, pintu kemudahan diluaskan, dan jalan kesuksesan diratakan oleh tangan tak terlihat dari langit. Ingatlah janji Allah dalam Quran, surah At-Talaq, ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan kata manusia, ini janji Allah sendiri, dan janjinya pasti benar. Tugas kita hanya satu: bertakwa, beramal, dan bertawakal. Maka biarlah Allah yang mengurus hasilnya akhirnya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk istiqomah. Semoga dengan amalan ringan ini Allah mudahkan rezeki kita, berkahi hidup kita, jauhkan kita dari kemiskinan lahir dan batin, serta mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.